Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami dengan tema format kontrak bisnis. Yang pertama di sini kontrak tidak mempunyai format tertentu. Pertanyaan yang lebih utama untuk dijawab adalah bagaimana secara substansi suatu kontrak dirancang dengan isi perikatan yang secara maksimal telah melindungi dirinya atau pihak yang diwakili dalam bentuk kontrak tersebut. Barulah kemudian disusun dengan isu soal format ataupun kerapian suatu kontrak. Sederhananya, bila bentuk kontrak lisan saja mempunyai ketentuan hukum yang sah dan harus dipatuhi oleh para pihak yang terkait, maka dari itu prinsip tersebut menunjukkan bahwasanya pada dasarnya kontrak tidak mempunyai suatu bentuk yang baku. Perencanaan kontrak sangat fleksibel pada bentuk-bentuk ataupun isi yang diyakini oleh perancang atau pemakainya dengan secara maksimal melindungi hak hukumnya. Kontrak ini tidak akan batal walaupun bentuknya tidak lazim sepanjang memenuhi ketentuan keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHP. Perdata akan tetapi kontrak tersebut dirancang dalam wujud yang lebih umum ditemukan. Yang selanjutnya, kontrak tertulis untuk kepentingan tertib administrasi dan kepentingan pembuktian. Maksudnya di sini perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan ketentuan dari pasal 1338 KUH perdata ini diperkuat oleh pasal 1339 KUH perdata, yaitu ikatan-ikatan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara nyata ditegaskan, melainkan untuk segala hal yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang. Perjanjian tentang pembuktian ialah kesepakatan para pihak baik yang dinyatakan secara terang-terangan maupun secara diam untuk memodifikasi ketentuan pembuktian yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hukum pembuktian menunjukkan kebebasannya bukan berarti kebebasan mutlak, melainkan terbatas karena bagaimanapun juga tetap ada ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang memang benar-benar dibentuk untuk menjaga suatu ketertiban umum. Yang selanjutnya, kontrak tertulis hukum berlaku khusus bagi para pihak. Kontrak ini dilihat pada suatu perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris pasal 1662 KUH perdata. Kontrak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, akad di bawah tangan. Yang kedua, akad yang dibuat oleh notaris. Yang pertama, akad di bawah tangan. Ini maksudnya akad yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kesepakatan
bisnis tertentu. Yang kedua, maksudnya akad yang dibuat oleh notaris. Di sini akad pejabat pemerintah yang ditunjuk. Yang selanjutnya, kontrak tertulis karena undang-undang. Di sini saya mengambil sebuah contoh. Dalam KUH Perdata pasal 613 mengatur bahwa dalam melakukan perjanjian pengalihan utang piutang malah harus dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk notaris ataupun perjanjian di bawah tangan. Dan selanjutnya, kontrak yang oleh undang-undang wajib dibuat di depan notaris publik dan PPAT. Selain harus ditulis, ada juga perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris publik dan PPAT. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, perjanjian tersebut ataupun akad itu akan batal demi hukum. Contohnya itu yang pertama pasal 617 KUH Perdata tentang pengalihan hak atas benda tidak bergerak. Tiap-tiap akad dengan mana bendaan tidak bergerak dijual, hibahkan, dibagi, dibebani atau dipindahkan tangan harus dibuat dalam bentuk otentik atas ancaman kebatalan. Yang kedua, contohnya itu pada pasal 12 PP nomor 10 tahun 1961 tentang jual beli tanah. Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hukum baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akad yang dibentuk ataupun yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Selanjutnya, kontrak yang oleh undang-undang wajib dibuat di depan notaris publik dan PPAT. Selain harus tertulis, ada juga perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris publik dan PPAT. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Contohnya, misal pasal 12 PP nomor 10 tahun 1961 tentang jual beli tanah. Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah akan memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Kemudian, kontrak yang akan berlaku setelah mendapat persetujuan pihak otoritas. Dalam beberapa perjanjian, selain mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian tersebut tidak otomatis berlaku. Sebelum mendapat persetujuan pelaksanaan aktivitas yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang dalam hal itu. Hal tersebut berhubungan dengan adanya persyaratan dari undang-undang atau peraturan yang mengatur aktivitas bisnis tersebut yang mewajibkan perjanjian atau kontrak yang disepakati tersebut terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Poin selanjutnya, penafsiran kontrak bisnis. Kontrak pada dasarnya merupakan komunikasi hukum yang menggambarkan ikatan pemenuhan prestasi yang harus dilakukan
oleh masing-masing pihak yang terikat di dalamnya. Sebagai salah satu komunikasi hukum, harus dipastikan semaksimal mungkin bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus terlebih dahulu saling memahami maksud dan keinginan mereka. Secara khusus untuk hal-hal yang diperikatkan sebagai salah satu kewajiban hukum yang harus dipatuhi masing-masing pihak dalam kontrak tersebut. Slide yang terakhir yaitu haruskah kontrak dibuat dalam bahasa Inggris, berbentuk dalam bahasa Inggris? Nah, jadi bahasa yang paling aman bagi para pihak yang berkontrak adalah bahasa yang paling dimengerti. Nah, artinya bila para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang 8 Indonesia, 8 negara, seharusnya kontrak tersebut dirancang dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling mudah dipahami. Penggunaan bahasa Inggris itu tanpa alasan yang mendasar tidak hanya banyak dilakukan oleh pelaku usaha Indonesia saja, tetapi juga oleh pemerintah Indonesia dalam banyak hal. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 31 UU nomor 24 tahun 2009, maka bahwasanya bahasa Indonesia wajib digunakan dengan nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Jadi seperti itu pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.